warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Elis di sini. Di kesempatan kali ini Bu Elis mau mereact salah satu video kiriman dari Pak Arifin, ya, diambil dari channel YouTube-nya Enzo Kalaweit, kalau nggak salah namanya itu ya. Bu Elis baru dengar nama ini dan baru juga menonton videonya, ya, separuh. Kita akan tonton bareng-bareng, sekaligus kita akan react ya tentang isi video ini, karena kata Pak Arifin sih videonya keren. Ini merupakan video yang diambil, diedit ya, kemudian dibuat oleh Enzo sendiri ya. Adapun kalau di deskripsi videonya katanya Mama hanya berperan ketika memvideokan saat Enzo melepaskan sesuatu. Melepaskan apa ya? Yuk kita ini apa sih kaitan video ini dengan proyek dari kelas 2? Yuk mari kita saksikan bareng-bareng. Bentar ya. Oke, kita akan mulai. Enzo merawat kecebong raksasa atau pelihara sampai jadi kodok. Ini diambil dari channel YouTube-nya Enzo Kalaweit ya. Kita Jadi pagi ini sekitar jam 9 pagi aku akan datang ke rumah untuk melihat kecebong raksasa. Ini hari pertama. Hari pertama masih berenang di ini ya, di dalam air kecebongnya. Kita lihat ini dipercepat. Sepenuhnya mereka hidupnya di dalam air. Ini adalah hari kedua. Nah, ini yang hari kedua. Seru banget. Kakinya sudah kelihatan ya, tapi masih juga hidupnya di dalam air ya, belum keluar dari air, belum nyembul ke permukaan. Kecebong raksasa itu diketemukan di kolam angsa. Jadi aku akan membuat dia menjadi kodok dan habis itu dilepas. Dan dia sudah mempunyai kaki sekitar 1 mingguan. Jadi kita akan lihat. Ini adalah hari ketiga. Ini adalah hari kelima. Hari ke-6 dari syuting. Hari ke-6, kaki depannya mulai keluar kecil. Ini yang paling cepat bertumbuh. Yang ini kurang. Oke, sebentar kita pause dulu. Ini amazing banget buat Bu Elis. Selama ini Bu Elis dari kecil belajar tentang metamorfosis, khususnya katak. Ya, dari kecebong berkaki ya, terus katak muda, katak dewasa gitulah, belajar seperti itu. Tapi belum pernah Bu Elis melihat secara langsung tahapannya ya, dari mulai kecebong. Kalau ini Enzo, karena tadi kata Enzo ketika diambil memang sudah berkaki, itu sekitar berarti 1 minggu dari sejak si telur katak menetas. Tapi ini miss banget dari asalnya badan
yang mengagumkan. Badannya hanya berekor dan ada kaki kecil. Di hari ke-6 sudah mulai tumbuh di kiri kanan bagian depannya, kaki depannya. Kita lanjutin lagi ya. Serius, ini baru pertama kali buat Bu Eli sendiri mengetahui gini loh, dari kecebong menuju katak dewasa. Oke ya, let's go, kita lihat lagi ya. Ini maksudnya ya mungkin lebih mudah. Yang mau cepat adalah yang ini. Hari ke-7 dan kaki depannya sudah keluar, kemarin itu tidak ada. Oke, stop lagi. Jelas banget ya, dari asalnya nggak ada, terus muncul sedikit, sekarang sudah ada dan terlihat sangat jelas itu kaki loh. Tapi ini masih hidupnya masih di dalam air ya, berarti dia bernafas masih menggunakan insang, teman ya. Kita lanjutkan lagi. Dan yang lainnya belum keluar. Oh ya, ini ada beberapa. Cuma yang satu ini aja. Dapat dari syuting, ini kodoknya sudah mulai ada warna dan ada 2 kaki depan sudah mulai keluar. Ini yang paling tertua, yang satunya, dan yang itu. Hari ke-9 yang tertua sudah mencoba keluar air, terus sudah membuat tempat. Ya, hari ke-9 itu ketika kakinya sudah tumbuh secara sempurna, sudah mulai keluar air ya. Jadi nyembul ke keluar air, mengambil nafas dari udara dari luar air. Dan sudah mulai menyediakan tempat untuk tinggal di permukaan air. Kita lihat lagi. Jadi hari ke-10 dari syuting, ini dari kecebong sekarang jadi kodok, dia sudah mulai panjang. Jadi udah waktu pelepasan kecebong yang pertama, bilangnya sih bukan kecebong lagi, ya kodok. Nah, kita namanya bukan kecebong lagi tapi jadi kodok ya. Jadi sudah menjadi diri yang berbeda ya. Kalau kita bilang istilahnya sudah bermetamorfosis. Oke, kita lanjutkan. biar tidak keluar. Kalau kalian mau tahu, makanan kecebong adalah makanan ikan biasa, mereka makan. Jadi ayo kita berangkat. Kecebong ini aku pelihara dari umur yang tidak ada kaki sama sekali, cuma punya ekor. Pada saat papa bersihin kolam angsa, dia ketemu, jadi aku mulai punya ide untuk memeliharanya. Dan kalian percaya nggak kalau aku peliharanya di kamarku? Simpel banget ya, ambil dari kolam angsa, kolam apapun juga, ada kecebong yang tanpa kaki, ekor saja, lalu kita pelihara di dalam kamar, di akuarium di dalam kamar. Tadi makanannya pun simpel, cuman makanan ikan biasa ya, pelet lah kalau kita suka bilang. Kita sudah tiba di tempatnya, tidak ada genangan, dan ini tempat bagus untuk kodok. Jadi sudah menemukan tempat yang bagus. Ini ada kayak agak lembab gitu ya. Ya. Kalau hujan di sini ada genangan. Oke, karena ternyata jauh dari rumahnya Enzo tidak ditemukan. Itu dia. Oke, ini kita lihat kodoknya. Mana kodoknya? Au! Manakah kodoknya? Oh itu, ya Allah kecil banget. Oh, ya. Itu mana yang kodoknya? Jadi kodoknya sudah bebas. Dibebaskan ke alam. Dan saya sangat senang sudah melepasnya, dan dia dari kecebong, dia dari kolam angsa, dan sekarang dia free ke hutan. Keren banget. Jadi kodok itu pertama yang seperti tadi ketemu di kolam angsa,
Aku taruh di akuarium yang tidak ada pompanya, seperti kayak di rumah. Dia maksudnya kayak di kolam. Jadi dia mulai pertama kaki kecil, dua-duanya kaki belakang mulai keluar. Habis itu membesar. Habis itu mulai badannya bentuk kayak kodok, kaki depannya mulai kecil keluar. Dan hari pertama yang kaki depannya keluar itu panjang satu kaki aja, tapi besoknya satu kakinya itu keluar lagi. Jadi sekarang dia dilepas dan kita masih belum bisa lepas yang dua kecebong karena dia belum jadi kodok. Ke-10 dari syuting tadi sudah melepas yang kodok satu itu. Oke, tadi kita lihat Enzo sudah ngelepasin satu kodok dari 3 kecebong yang ditemukan di kolam angsa ya. Menurut Enzo kalau angsa milik ayahnya. Jadi tadi Bu Elis tadi salah. Ternyata memang ketika ditemukan itu masih bentuknya kecebong tanpa kaki. Jadi masih kecebong asli tanpa kaki. Memang ukurannya karena ini disebutnya kecebong raksasa, tadi juga kata Enzo ya, ukurannya jauh lebih besar dibandingkan kecebong yang biasa kita lihat di kolam yang ada di sekolah ya. Baru hari kesekian muncul kakinya ya, dan di hari ke-6 kalau tidak salah muncul kaki depannya ya, mula-mula satu kaki kemudian kakinya berikutnya. Nah ini Enzo belum berhenti memelihara karena masih ada 2 kecebong yang belum dilepaskan. Jadi ya kerennya Enzo ini selain ya dia menyayangi binatang dalam artian memelihara sendiri, tapi dia mengembalikan binatang ke habitat, ke tempat tinggal asalnya ya. Itu yang mungkin tidak dimiliki oleh semua orang. Kadang kita mah melihara teh buat ya kesenangan kita pribadi, ditempatkan di rumah agar dinikmati, dilihat ya. Kita lupa bahwa setiap binatang itu memiliki habitat ya, dan ketika habitatnya terganggu atau tidak hidup berdasarkan habitatnya, maka akan mempengaruhi ya baik untuk kondisi si binatang tersebut maupun lingkungan. Yuk kita lanjutin lagi dulu ya. Masih mereka berdua yang belum menjadi kodok. Ini hari ke-11, kecebongnya kakinya mau keluar. Baru kemarin, dan ini yang satunya. Kakinya sudah keluar, kaki depan. Hari 12 dari syuting, kaki depan mulai keluar. Ke-13 dari syuting, kaki depannya sudah 13 dari syuting, kecebong yang satunya kaki depannya sudah keluar. Hari ke-15 dari syuting, kodoknya harus dilepas. Ini sudah hari ke-14, salah satu kecebongnya sudah jadi kodok dan sekarang kita akan melepasnya. Oke. Ya, cari lagi sebentar. Ya, kodok itu tinggal di daerah berair rawa-rawa. Tadi kata Enzo nggak bisa nemuin benangnya saja, tapi Enzo pegang daerah sini daerah yang lembab dan itu pasti hujan akan menimbulkan. Dia sudah mau keluar. Angkat lagi malah ke dalam. Ya. Oke, apakah ini pelepasan ketiga? Oke, kita lanjutkan ke pelepasan yang ketiga. Hari ini hari ke-15 kita akan ngelepas kecebongnya di sini. Jadi tadi malam aku lihat dia sudah manjat, berarti sudah saatnya ngelepas. Ayo kita lepas. Kodoknya sudah loncat. Bagusnya kita minggirin dari jalan biar tidak terinjak. Sudah mau dilepas.
kasih masih setia menonton. Sebentar. Speechless. Aduh. Pertama-tama Bu Elis ngucapin makasih banget sama Pak Arifin yang udah berbaik hati mencarikan satu video yang bisa jadi referensi buat kita semua di kelas 2 ya, bagaimana cara memelihara binatang. Ya mungkin ketika awal ide ini terbersit ya tentang hewan kesayanganku lebih kepada binatang peliharaan, tapi ternyata memelihara binatang itu tidak hanya untuk menjadikan binatang teman kita di rumah ya, teman dalam tanda kutip, tapi juga bagaimana menjaga kelestarian. Ya kita barusan lihat Enzo keren banget ya, nggak ribet-ribet, cukup cari kecebong, dan kecebong ini merupakan binatang yang mudah kita temui. Kalau kalian sulit di daerahnya nggak ada kolam ya, nggak ada genangan air yang ada kecebongnya, datang ke sekolah SDHT di kolam deket daycare ya, yang biasa anak-anak pada ngejebur. Di situ banyak banget kecebong ya, dan kita kadang luput nggak merhatiin, tiba-tiba dari kecebong itu udah ada yang loncat-loncat jadi katak kecil, jadi kodok kecil, maaf bukan kataknya, ini kodok, jadi kodok. Ternyata ya tadi prosesnya ya, Enzo memperlihatkan betapa kerennya ya, Masya Allah, ini suatu proses yang luar biasa terjadi perubahan secara berbeda dari mulai kecebong sampai kodok itu kan nggak kelihatan, sudah berbeda, sudah seperti makhluk yang berbeda, tapi padahal asalnya dari sama aja itu kecebong ya. Kecebong asalnya kayak apa ya, kayak ikan kecil gitu ya, cuma bergerak berenang-renang, tiba-tiba muncul kaki ya, kaki belakang, setelah itu beberapa hari kemudian dengan kaki depan, dan dilihat kesiapannya untuk menjadi kodoknya untuk dilepaskan ketika dia mulai memanjat. Artinya dia memerlukan habitat baru, bukan di kolam ya, bukan di dalam akuarium. Maka yang dilakukan Enzo adalah melepaskannya ke alam liar ya, karena binatang itu punya habitat masing-masing, punya tempat tinggal masing-masing, dan keberadaan hewan di dalam habitatnya akan membantu kelestarian atau keseimbangan ekosistem ya. Nanti mungkin ini materi ini kalian akan ketemu habitat ekosistem di pembelajaran selanjutnya, tapi di sini Enzo sudah mengenalkan pada kita. Keren banget ya Bu Elis, harap kalian juga merasakan hal yang sama ya, atau minimal ada hal yang bisa dipetik pelajaran untuk kita semua, bagaimana cara kita memperlakukan binatang khususnya dan lingkungan kita pada umumnya, sehingga ya kelestarian lingkungan, keseimbangan ekosistem baik bumi kita ini terjaga, kebaikan bumi kita ini terjaga ya. Mudah-mudahan proyek kelas 2 hewan peliharaanku atau hewan kesayanganku ini menjadi satu langkah kita untuk menjaga kelestarian lingkungan ya. Silahkan nanti setelah ini diskusikan dengan orang tua kalian, binatang apakah yang akan kalian pelihara di rumah ya. Kalau Bu Eli sih sarankan semua anak mencoba memelihara kecebong hingga menjadi kodok ya. Modalnya simple kok, ada akuarium kecil ya, akuarium kecil yang bahkan tadi kata Eli tidak ada air yang mengalir pun nggak jadi masalah ya. Nanti kalau yang kesulitan cari kecebong, ditunggu di sekolah, kita tangkap kecebong bareng-bareng ya. Ya nanti itu mungkin bisa dibicarakan lagi lebih lanjut, tapi nanti setelah ini, setelah kalian tonton video ini, tugasnya adalah diskusikan dengan orang tua kalian, binatang apakah yang kalian mau pelihara di rumah ya, yang cocok dengan keluarga kalian, yang kalian mampu untuk memeliharanya. Ya, harapan Bu Eli seperti halnya Enzo, kalian bisa melakukan semua kegiatannya secara mandiri ya.
orang tua kalian mensupport, mendukung ya dengan menyediakan bahan-bahannya, tapi proses pemeliharaannya, proses memberi makan, membersihkan tempat tinggalnya itu merupakan tanggung jawab dari kalian. Masih belum bisa move on dari video tadi ya. Bu Elis nanti mau cari-cari lagi dari channel dia ya, karena ternyata begitu Bu Elis buka channel dari Angel Kalawit, yang muncul gak cuma Angel, ternyata ada papanya, ada mamanya, dan ada kakaknya, dan mereka itu adalah keluarga yang concern, yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Ayahnya Angel itu bukan orang Indonesia, beliau adalah orang Prancis yang peduli dengan keberadaan owa. Owa itu primata yang ada di Indonesia, sehingga ya berpindah dari Prancis ke Indonesia untuk membantu pelestarian ya, dan mereka sekeluarga sekarang tinggal di Kalimantan, bukan Kalimantan ya, orang luar aja sangat peduli gitu ya dengan pelestarian lingkungan di Indonesia. Orang Indonesia apa kabarnya ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Yuk, sudah dulu dari Bu Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.